Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di sesi kali ini atau di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang ada pertanyaan nih, bukan ada lagi ya, banyak sekali yang bertanya tentang Pak, katanya kalau misalkan seandainya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bisa terkena penyakit yang lainnya enggak atau bisa terkena sakit yang lainnya enggak gitu. Nah, ini banyak sekali yang bertanya seperti itu. Kebetulan memang belum ada pembahasannya ya, makanya di sini saya bahas ya. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, sebelum kalian bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian itu tonton video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis sudah saya bahas semuanya ya, dari macam-macam sensasi, kemudian cara menanganinya juga sudah saya share. Nah itu teman-teman, jadi alangkah baiknya kalian tengok dulu video-video saya yang lainnya, kalian tinggal pilih nanti sesuai kebutuhan kalian ya, kalian sedang merasakan sensasi seperti apa, cara menanganinya seperti apa, ada di sana, pilih saja sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya videonya, karena untuk subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total, amin ya robbal alamin. Nah itu teman-teman, minimal bisa memberikan motivasi, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang merasa-rasakan tentang sensasi yang tidak nyaman dari seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Banyak sekali yang bertanya ini, Pak, apakah orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bisa terkena penyakit yang lain katanya, karena memang sekarang itu saya itu sekarang sedang mengalami batuk lah, pilek lah dan sebagainya gitu teman-teman ya. Nah, biar teman-teman memahami ke arah sana, tolong bagi yang sedang mengalami sekarang macam-macam sensasi atau penyakit yang lainnya, tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip, biar kalian lebih mengerti, biar kalian nanti mudah menanganinya dengan tepat, karena setiap sensasi itu berbeda penanganannya. Nah itu teman-teman ya. Nah saya katakan di sini orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis bisa terkena dengan gangguan yang lainnya, bisa ya. Karena kenapa? Karena kalian itu sebetulnya normal ya. Kalian hidup itu hidup normal ya. Kalian sekarang sedang merasakan sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Asam lambungnya itu hanya 1%, medisnya itu sebetulnya cuma 1%, itu gangguan rumahan sebetulnya ya. Nah kemudian yang membuat kalian lebih besar itu sebetulnya karena kalian juga terkena psikisnya ya. Jadi kalian itu dapat dua gangguan teman-teman ya. Yang pertama gangguan medisnya ya, yang kedua gangguan psikisnya. Nah seperti itu ya teman-teman, jadi pahami ke sana. Nah makanya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu kalian sebetulnya normal ya, orang normal. Nah gitu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang merasa orang normal, kalau seandainya terkena gangguan yang lain ya hal yang sangat wajar saja gitu teman-teman ya. Jadi sebetulnya kalian itu kayak dulu lagi ya, macam kayak dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, bisa kena batuk lah, bisa kena pilek lah, jadi bisa demam lah, itu bisa teman-teman ya, karena kalian normal ya. Nah itu teman-teman ya, yang membuat nggak normal itu karena pikiran kalian itu ngaco ya, berpikirnya ke hal yang lain-lain. Nah itu teman-teman ya. Tetapi saya titip juga bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sensasi yang lainnya, sakit yang lainnya, kalian juga harus mengobatinya atau menanganinya juga dengan tepat ya teman-teman ya. Jadi kalian ingat ya, ketika mau contoh lah kayak beginilah, kalau misalnya kalian sekarang sedang mengalami pilek, kalian sebelum kalian konsumsi obat-obat pilek itu kalian harus ingat ya, lambung kalian sekarang sedang terganggu, pencernaan kalian sedang terganggu ya. Jadi kalau misalnya mau menangani pileknya ya kalian jangan konsumsi obat warung ya, kenali saja asal usulnya.
saya pilek nih, asal usulnya dari mana, karena memang saya itu pengen mengobati pilek, pengen mengobati batuknya gitu teman-teman ya. Tetapi di sisi lain saya itu mau konsumsi obat itu teringat dengan lambungnya gitu ya, karena sedang merawat lambungnya seperti apa gitu ya. Nah itu jadi cara menanganinya hal yang sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi kita kenali dulu, pilek itu bisa disebabkan karena memang dari virus influenza teman-teman ya. Jadi kita mengalami pilek gitu teman-teman, atau bisa juga dari panas dalam karena memang asam lambungnya tidak normal gitu teman-teman ya. Jadi cara menanganinya hal yang sangat mudah sih sebetulnya ya. Jadi kalian itu cukup sering minum air hangat aja. Sering minum air hangat pelan-pelan, minimal 8 gelas dalam sehari. Nanti lambat laun juga pileknya itu akan hilang. Nah gitu teman-teman ya, karena itu penyakit biasa sih sebetulnya. Nah itu makanya penanganannya juga bisa dengan secara biasa teman-teman ya. Jadi jangan selalu mengandalkan obat warung. Ingat, kalau misalnya kalian mengandalkan obat warung, itu lambung kalian sedang terganggu ya, pencernaan kalian sedang terganggu. Takutnya nanti lambungnya akan terganggu lagi, akan parah lagi. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian kayak macam batuk juga ya, kayak macam batuk gitu. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis biasanya sering mengalami batuk tuh ya. Nah sebelum kalian menangani batuknya, kenali saja dulu ini benar-benar batuk itu dari mana gitu teman-teman ya. Nah biasanya dengan tanda-tanda sering gatal nih ya, sering gatal di bagian tenggorokan atau bagian dada gitu. Nah itu kita itu sering pengen batuk gitu ya, gitu. Jadi kalau seandainya sering gatal di bagian tenggorokan atau bagian dada, kita itu sering ingin batuk. Nah kenali saja dulu kenapa bisa gatal ya, kenapa dada kita itu sering gatal jadi mengakibatkan ingin batuk. Nah bisa saja itu bisa dari virus ya, sama gitu ya teman-teman ya, atau bisa juga karena memang gangguan dari asam lambung yang naik gitu ya. Kenali saja ke sana. Jadi memang asam lambung itu sifatnya korosif. Jadi yang bisa menahan asam lambung itu ya lambungnya sendiri. Ketika asam lambungnya keluar, ya sudah pasti ya akan menyebabkan panas. Kemudian kadang sering gatal-gatal gitu di bagian tenggorokan, bukan di dada sebetulnya. Nah itu di bagian tenggorokan, cuman tenggorokan adanya di dada, jadi serasanya dada gitu ya teman-teman ya. Nah cara menanganinya hal yang sama juga gitu teman-teman. Sebelum kalian mengkonsumsi obat warung, alangkah baiknya kalian coba dulu deh dengan minum air hangat pelan-pelan gitu ya, biar nanti asam lambung yang sudah naik ke atas itu terbasuh lagi ya, terbasuh lagi, nanti masuk lagi ke bagian lambungnya sendiri. Nanti kalau misalkan sering minum air hangat, nanti lambat laun rasa gatalnya itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Nah gitu, apalagi yang batuk itu sering identik dengan mengganjal gitu. Nah mengganjal itu bisa dari batuk karena memang dari asam lambung yang naik, kemudian batuk, bukan batuk ya, kemudian mengganjal juga karena memang itu ada panas dalam dari lambungnya. Jadi kenali saja dulu ke sana gitu sebelum kalian mengkonsumsi obat warung gitu teman-teman ya. Jadi ingat ya, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, apakah bisa terkena penyakit yang lainnya? Bukan penyakit ya, gangguan yang lainnya kayak macam demam, batuk, pilek. Ya pasti ya, pasti bisa karena kalian hidupnya normal sih sebetulnya ya. Normal itu hidupnya, cuman perbedaannya kalian ketika sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian kalian juga mendapatkan sakit yang lain. Nah, kalian di sini harus pintar-pintar mengatasinya. Jadi jangan selalu mengandalkan obat. Ingat ya, kita itu lambungnya sedang terganggu gitu. Jadi jagalah dari obat-obatan warung gitu. Biarkan dulu ini membaik. Jadi kalau ketika kalian mendapatkan penyakit yang lainnya juga, kalian bisa tanganinya dengan secara alami gitu. Nah, secara alami itu seperti apa? Ya cari dulu keterkaitannya gitu teman-teman ya. Nah, itu biar lebih mudah ditanganinya gitu. Kayak macam dulu saya itu sering mengganjal ya. Mengganjal bagian tenggorokan. Itu dulu ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau misalnya mengganjal tenggorokan, kemudian sering panas mulutnya, itu memang saya sudah ketika itu karena memang belum terkena gangguan asam lambung ya, jadi berpikirnya waduh ini ada panas dalam nih, makanya berpikirnya itu langsung membeli obat di warung gitu ya untuk mengatasi panas dalam saya. Tetapi berbeda ketika sudah terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kemudian mengalami panas dalam. Akhirnya ketika mau menangani obat yang sudah biasa saya beli, itu jadi berpikir dua kali ya. Jadi berpikir dua kali.
ini kalau seandainya saya konsumsi obat, apakah berfaedah sama lambungnya nanti? Nah itu makanya saya cari keterkaitannya. Ini mengganjal, kemudian panas bagian mulut, ini kenapa? Saya bilang gitu ya. Asal mulanya dari mana, keterkaitannya itu seperti apa? Oh ternyata memang asam lambung itu yang bisa menahan asam lambungnya itu lambungnya sendiri ketika naik, yaitu menjadi panas dalam ya, tenggorokan bisa mengganjal, kemudian mulut rasa pahit, masem gitu. Ya akhirnya ketika sudah mulai paham ke sana, saya tidak membeli obat warung ya waktu itu, jadi hanya mengandalkan air hangat saja sih sebetulnya ya. Air hangat, makanya tolong tengok deh ya video-video saya yang dari awal sampai sekarang itu, bahkan di kolom komentar itu saya selalu mengatakan air hangat minimal 8 gelas gitu ya. Air hangat, air minum putih biasa gitu teman-teman ya. Jangan air dingin, jangan minum air dingin yang dari kulkas, jangan gitu, sebab apa ya, cuaca dingin atau suhu dingin juga itu bisa memicu asam lambungnya naik lagi. Nah itu teman-teman, jadi kenali saja ke sana ya. Jadi waktu itu juga ketika saya mengalami panas dalam, saya tidak mengandalkan obat warung ya, cuman mengandalkan air hangat saja biar terbasuh lagi ya, asam lambung yang sudah naiknya itu terbasuh lagi ke bawah, turun lagi ke lambungnya sendiri, akhirnya bersih lagi. Kemudian yang namanya sering bersih ya, lambat laun itu mengganjal bagian tenggorokan itu tidak ada ya, hilang dengan sendirinya tanpa direncanakan, tanpa diminta-minta, itu hilang dengan sendirinya. Begitupun juga sering masem bagian mulut, panas bagian mulut, itu saya sering minum air hangat, nanti juga hilang dengan sendirinya. Nah untuk masem bagian mulut juga itu saya sering bantu dengan sering konsumsi jus alpukat gitu, jadi menghadirkan rasa-rasa manis lah di mulut gitu ya. Kalau misalnya nggak ada jus alpukat, saya juga sering minum air putih saja, air putih hangat saja gitu, tetapi pakai gula pasir, nggak apa-apa teman-teman. Saya juga sering melakukan seperti itu ya. Jadi saya konsumsi itu pelan-pelan, akhirnya rasa manis itu hadir ya. Rasa manis itu hadir di mulut, dan kemudian masemnya itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi ketika yang bertanya apakah orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis bisa terkena penyakit yang lainnya, bisa ya, karena memang kalian orangnya orang normal sih ya. Karena untuk asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak ada perubahan sesuatu pun ya. Yang merubah sesuatu itu sebetulnya otak kalian ya, pemikiran kalian yang ngaco, yang membuat hal ini menjadi besar gitu. Nah itu teman-teman, makanya kenali saja biar pemikiran kitanya itu berpikir wajar. Makanya pahami, sadari, pelajari asal mulanya dari mana. Nah itu teman-teman, kenapa bisa seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Oh iya, saya mengingatkan nih bagi teman-teman, untuk sekarang itu acara malam tahun baru, alangkah baiknya kalian itu tidak merayakan dengan dengan menyulut petasan-petasan yang berisik, yang suaranya dahsyat sekali. Nggak usah lah ya. Ingat ya bahwa misalkan ini ada teman-teman yang sudah sembuh, kemudian sudah mulai cuek, kemudian sekarang merayakan gebiar acara tahun baru dengan menyulut petasan. Alangkah baiknya kalian tidak lakukan ya. Karena apa? Mungkin tetangga kalian juga sama sekarang ada yang mengalami gangguan asam lambung atau mengalami gangguan sakit yang lainnya. Kasihan ya, orang-orang yang sedang sakit itu butuh ketenangan. Apalagi orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang masih mengalami kagetan, banyak sekali gitu teman-teman ya. Makanya alangkah baiknya kalau misalnya kalian merayakan tahun barunya itu dengan syukuran ya, syukuran di rumah pengajian atau wiridan atau sering sholawatan sebagai tanda rasa syukur kalian terhadap Tuhan, terhadap Allah. Karena memang sampai detik ini kalian masih diberikan nikmatnya hidup, walaupun misalkan sedang mengalami berbagai macam sensasi, tapi ingat kalian toh sampai sekarang juga masih diberikan kehidupan. Nah itu teman-teman, jadi syukuri saja apa yang ada dulu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa membantu kalian ya, yang dulunya tidak berpikir wajar sekarang harus berpikir wajar. Nah itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami dadak berdebar, sering kagetan, sekarang nih ada acara puncak tahun baru nih nanti malam hari. Tolong ya, kalau yang sudah punya headset, pakai saja headsetnya, dengarkan musik-musik yang relaksasi ya, musik-musik yang menyenangkan atau video-video yang menyenangkan ya. Dan kemudian kalau misalnya ada yang belum sempat membeli atau belum sempat pinjam,
Pokoknya intinya gimana caranya supaya telinga kalian tertutup biar kalian itu tidak kaget mendengarkan suara-suara petasan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, videonya saya nggak akan lama karena memang sekarang lagi banyak tamu yang mau pulang. Cuman baru saja sudah pada makan, jadi menunggu dia istirahat makan, saya membuat video. Nah itu teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya, masih tetap seputaran asam lambung dan masih tetap di channel Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.